Saat alam bekerja, Israel dilanda bencana beruntun. Yunani dan Siprus sampai katakan ini dengan lantang. Di tengah kezaliman yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, akhirnya negara yang memang kurang adab ini mendapatkan ganjaran yang setimpal dari alam. Israel sedang tidak baik-baik saja. Negara itu kini dilanda bencana beruntun yang datang dengan silih berganti. Dimulai dari kobaran api yang melahap ke hutan-hutan, merambat cepat ke pemukiman warga, hingga mengancam jalur transportasi utama. Kebakaran hutan yang masif ini terjadi di tengah musim panas yang ekstrim. Dengan suhu tinggi dan angin kencang yang mempercepat penyebaran api, puluhan tim pemadam kebakaran dikerahkan. Helikopter penyiraman air beroperasi tanpa henti, tapi kondisi di lapangan jauh dari kata terkendali. Ribuan warga dievakuasi, rumah-rumah terbakar, hewan liar melarikan diri dari habitnya. Asap pekat menyelimuti langit kota, Israel benar-benar dalam keadaan darurat. Namun, seperti tak cukup menderita, datang bencana kedua yang justru memperparah situasi. Badai pasir besar menghantam wilayah-wilayah yang sama. Dalam waktu singkat, langit berubah menjadi jingga pekat. Angin membawa debu halus yang menyelimuti jalan, rumah, dan bahkan menembus celah-celah bangunan. Aktivitas warga lumpuh total, sekolah ditutup, bandara terganggu, dan upaya pemadaman kebakaran semakin sulit dilakukan karena jarak pandang yang sangat terbatas. Di tengah situasi darurat seperti ini, Israel berharap solidaritas regional akan hadir. Mereka mengajukan permintaan bantuan kepada beberapa negara tetangga untuk memperkuat pasukan pemadam dan dukungan logistik. Tapi, tanggapan yang diterima justru mengejutkan. Dua negara yang selama ini dikenal memiliki hubungan baik dengan Israel, Yunani dan Siprus, menolak mengirim bantuan. Ya, Anda tidak salah dengar. Yunani dan Siprus menolak membantu Israel di saat negara itu berjuang melawan dua bencana sekaligus. Penolakan ini bukan karena mereka tidak mampu. Yunani dan Siprus dikenal memiliki armada pemadam kebakaran yang mumpuni dan kerap membantu negara lain di masa krisis. Tapi kali ini mereka mengambil sikap politik yang jelas, tidak akan mengirim bantuan ke Israel selama agresi terhadap Palestina masih berlangsung. Pemerintah kedua negara tersebut menyampaikan bahwa dalam pandangan mereka, dukungan terhadap Israel di tengah operasi militer yang menelan korban sipil di Gaza dan tepi barat adalah hal yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Sikap ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat internasional. Sebagian besar dunia Arab dan aktivis pro-Palestina memuji keputusan tersebut sebagai bentuk keberanian dan konsistensi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Namun, di sisi lain, banyak pula yang mempertanyakan, apakah keputusan ini adil bagi warga sipil Israel yang kini menderita akibat bencana alam? Apakah layak mencampur adukan krisis kemanusiaan dengan konflik geopolitik? Situasi ini memperlihatkan sisi kelam dari dinamika internasional. Ketika sebuah negara dilanda bencana, idealnya batas politik dihapuskan demi kemanusiaan. Tapi kenyataan tak semudah itu. Dalam kasus Israel ini, luka geopolitik yang dalam membuat bantuan pun ikut tersendara oleh konflik. Kini Israel harus berjuang sendiri, melawan api yang terus menyala, melawan debu pasir yang mengaburkan harapan. Sementara dunia menyaksikan dengan berbagai kepentingan dan sudut pandangnya masing-masing. Namun sejatinya apa yang didapat oleh Israel kali ini memang perihal dampak dari apa yang telah mereka tanam sepanjang sejarah genosida umat manusia. Jadi cukup adil jika saat ini mereka mendapatkan isolasi mandiri dari alam yang tak terima buminya terus dijadikan medan perang. Pertanyaannya sekali lagi, di dunia yang penuh konflik seperti sekarang,
Apakah solidaritas kemanusiaan masih punya tempat? Atau semuanya sudah tunduk pada kepentingan politik?